Ucapkan selamat datang kembali di DV Hope Against Corona 2020 dengan tema Happiness Through Healthy Mind. Kembali lagi bersama aku, Jessica, selaku moderator yang akan menemani kalian selama acara ini berlangsung. Sebelumnya, aku mau memberitahu kalian dulu nih, ada beberapa peraturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, peserta wajib mengikuti acara hingga akhir acara. Yang kedua, peserta wajib menghormati bicara. Dan yang ketiga, dilarang menyinggung hal-hal yang berbau sara. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya nih, apa sih bedanya curhat online kali ini dengan yang sebelumnya? Curhat online kali ini mengambil tema Mindfulness in Loneliness Situation, yang bertujuan untuk memberikan ruang pada kalian yang mengalami stres, burnout, penyesalan, kesepian, bahkan permasalahan mental lainnya. Bedanya, um, curhat online kali ini akan tanya jawab sama Bante. Nah, sebelum masuk ke curhat-curhatan kalian, aku mau perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini dulu. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Yang Mulia Bante Atadirotera. Dimohon kepada hadirin untuk bersikap anjali. Nama budaya Bante. Kepada Bante, dipersilahkan untuk membabarkan Dhamma Desana pada malam hari ini. Mari kita mengawali perjumpaan malam hari ini dengan mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada dan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etang manggala mutamanti. Membahas dhamma di saat yang sesuai, itulah berkah utama. Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana kita bisa mengisi dan menggunakan waktu untuk menuntun diri, mendekatkan diri pada Dhamma, khususnya sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu mindfulness in loneliness situation. Jadi di sini ya, sekarang kita masuk di era yang baru, di mana saat ini tidak hanya kita, tetapi juga hampir seluruh belahan dunia mengalami masalah yang cukup serius, yaitu adanya COVID-19. Di sini tentu kita juga merasakan adanya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya ya para rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi di saat-saat seperti ini tentu ada perbedaan jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kalau masa-masa sebelumnya bisa ke sana kemari, bisa berinteraksi langsung, tetapi di masa-masa COVID seperti ini ya kita tetap jaga jarak, tetap juga mengikuti protokol kesehatan. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang penting yang kita harus miliki. Karena dengan adanya kesehatan, kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Kalau berbicara kesehatan, ini ada dua aspek yang perlu kita perhatikan.
Jadi kalau kita berbicara kesehatan itu bukan hanya kesehatan secara jasmani, tetapi juga kita perlu memaintain kesehatan berupa batiniah. Maka seperti kesempatan malam hari ini, ya kita sebetulnya berbicara tentang kesehatan. Ya meskipun saat ini bukan berbicara dunia kedokteran, tetapi di sini ya berbicara kesehatan supaya kita bisa well-being lah. Sehingga kehidupan kita sejahtera. Namanya sejahtera itu ukurannya bukan hanya materi, tetapi ukurannya juga batin. Jadi well-being itu sejahtera tidak hanya pada materi, tetapi juga di dalam kondisi pikiran juga. Kalau pikirannya sejahtera, maka pikirannya tidak lagi mengalami masalah-masalah. Kalau pikirannya sejahtera, maka tidak ada beban. Namanya orang sejahtera itu ya tidak terbebani. Kalau berumah tangga yang sejahtera, itu minimal 4 kebutuhan pokok terpenuhi, tentu tidak banyak mengalami kesulitan. Demikian pula kalau sejahtera secara batin, tentu juga kebutuhan yang sifatnya batiniah ini juga terpenuhi. Jadi kalau jasmani itu standarnya adalah kecukupan, seperti papan, sandang, pangan, ya. Jadi orang yang cukup di dalam 4 kebutuhan pokok, secara garis besar dikatakan hidupnya sejahtera. Itu standarnya standar jasmani. Tetapi kehidupan manusia ini bukan mengacu kepada jasmani saja. Ada sisi lain selain jasmani yaitu batiniah. Kalau dalam bahasa psikologi namanya unsur kejiwaan. Ya, ada aspek-aspek batiniah. Batin yang sejahtera adalah batin yang tidak mengalami kekurangan. Batin yang sejahtera adalah batin yang bisa memenuhi kebutuhan. Dan salah satu kebutuhan di dalam batin kita adalah kedekatan. Ya, kalau dalam bahasa psikologi namanya intimasi. Merasa dekat. Kalau seseorang tidak memperoleh kebutuhan yang sifatnya kedekatan, maka akan mengalami yang namanya loneliness. Ya, loneliness ini berbeda dengan alone, ya. Jadi perlu dipahami di sini bedanya kesendirian sama kesepian, ini dua hal yang berbeda. Kesendirian itu adalah pilihan. Jadi orang yang sendirian itu belum tentu kesepian. Tapi kalau orang yang rame, ya meskipun berkumpul dengan banyak orang, itu bisa jadi kesepian. Jadi di sini kalau alun merasa sendiri itu karena pilihan. Kayak saya ya, baca buku ya. Baca buku ini sendirian. Karena kalau rame-rame Anda bisa baca. Ya. Jadi orang yang memilih sendiri ini pilihan. Tapi kalau kondisi batin loneliness atau kesepian ya, ini karena ada faktor emosional. Dan rentang sekali di masa-masa dewasa awal ya, seperti para rekan-rekan ini kategorinya ini dewasa awal. Ya, yaitu mulai 20-an ya, 20-an atau mendekati 20-an ya, disebut sebagai dewasa awal. Namanya dewasa awal itu tidak lagi remaja. Kalau remaja itu SMA itu remaja. Jadi kalau mendekati usia 20-an, ini rata-rata 20-an kan ya? ya kan? Apa ada yang masih belasan? Kalau belasan kategorinya remaja. Ya, tugas perkembangannya berbeda loh. Ya. Jadi ini saya berbicara psikologi sedikit karena dulu saya juga kuliah psikologi. Jadi saya berbicara perkembangan manusia sedikit lah. Ya. Jadi di dalam perkembangan manusia, kalau masa remaja, tugasnya adalah penemuan jati diri. Ya, jadi menemukan jati diri, identity self. Siapa saya, apa yang akan saya kerjakan, kemana yang akan kita arahkan. Ini pencarian jati diri, itu tugas remaja. Ketika seseorang sudah memasuki dewasa awal, tugasnya adalah intimasi.
Artinya berusaha untuk mendekatkan. Apakah mendekatkan pada lingkungan pekerjaan? Apakah mendekatkan kepada lawan jenis? Apakah mendekatkan pada karir-karir tertentu? Jadi tugas perkembangan di masa-masa seperti para mahasiswa ini, tugasnya adalah mencari kedekatan. Dampak ketika tidak menemukan kedekatan, dampaknya adalah kesepian. Apalagi di masa pandemi begini, tidak bisa berinteraksi dengan orang, cuma di rumah pakai gadget, ya, menghabiskan waktu di depan laptop, tidak keluar-keluar, hanya gulang-guling di atas ranjang. Kalau yang ngekos ya gulang-guling di kos-kosan. Nah, ini lama-lama ini kan bisa mengalami yang namanya kejenuhan. Maka di sini ini perlu dipahami, jangan sampai pengalaman ini menjadi usaha bukan mendekatkan diri malah isolasi. Ini bahayanya. Ya, karena isolasi ini berbahaya. Jadi seringkali seseorang yang tidak bisa mendekatkan diri pada lingkungan, tidak bisa berinteraksi dengan sosial, nanti ada yang namanya ketertarikan untuk menarik diri dari sosial, namanya isolasi. Jadi isolasi. Makanya kalau seseorang ini tidak mampu mencari teman, tidak bisa berkomunikasi dengan orang, dampak psikologisnya yaitu menutup diri, isolasi. Nah, ketika seseorang menghadapi kondisi seperti itu, perlu dipahami, manusia ini adalah makhluk sosial. Dalam psikologi komunikasi juga disebut manusia adalah makhluk komunikan. Artinya apa? Manusia itu butuh tempat untuk bercerita. Manusia juga butuh tempat untuk berkomunikasi. Ini yang harus kita pahami nih. Ini saya berbicara dari segi sosial, psikologi sosial. Jadi kita ini bukan hanya kita berhubungan dengan diri sendiri, tetapi kita juga ada kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Ketika seseorang tidak bisa berhubungan dengan orang lain, yang muncul adalah emosi-emosi negatif. Ya. Jadi kalau pengalaman ya di dalam kondisi loneliness ini sifatnya subjektif. Ya, jadi tidak semua orang sama gitu loh. Karena setiap orang ini punya latar belakang keluarga yang berbeda. Makanya kadang-kadang ada yang sulit sekali mencari teman, sulit sekali. Mau komunikasi sama orang sulit untuk memulai. Ya. Jadi sebisa mungkin ya saya bukan iklan buku ya. Saya bukan iklan buku. Ini ada buku yang bagus ya. Nanti dicari ya. Ini buku ini bagus. Ini judulnya bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ini adalah buku yang bisa para mahasiswa nih ya. Ini dilihat nih bukunya nih. Bukan iklan loh ya. Supaya tahu gitu loh. Karena ini perlu gitu loh. Karena ke depan Anda itu bukan hanya berhubungan dengan diri sendiri, ke depan Anda akan berhubungan dengan orang lain. Kalau sampai kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain, ya kita kembali ke masalah yang akan kita bahas ini, yaitu kesepian, loneliness. Kok bisa ya Bante? Orang kok bisa mengalami kesepian ya? Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Bisa juga karena histori keluarga yang pendiam, tidak banyak komunikasi, yang sifatnya yaitu otoriter, suruh kerjakan. Jadi kalau disuruh ya dikerjakan, kalau tidak disuruh ya diam. Ya, ini ada hal-hal begitu. Jadi histori keluarga juga berpengaruh loh. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan oh itu dianya Bante yang tidak bisa adaptasi. Masalah adaptasi ini juga dibentuk dari lingkungan. Makanya kalau kita merasa tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang kita alami, maka sekarang ini waktunya kita untuk belajar. Ya belajar. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Kita akan berhubungan dengan orang lain. Kita juga akan butuh dengan orang lain. Dan masalah kesepian, loneliness ini bukan masalah hanya para remaja. Bukan masalah dewasa awal. Bahkan orang yang sudah tua sekalipun akan mengalami.
Dalam psikologi namanya ada istilahnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya sarang kosong. Ya. Jadi nestel itu sarang, jadi nestelness itu sarang kosong. Dulu dia bersama dengan anak-anak di rumah rame begitu ya. Kemudian anaknya sudah menikah, kemudian pindah ke sana, pindah ke sini. Rumah yang gede dibangun untuk anak-anaknya, anak-anaknya sudah pada kabur semua. Akhirnya apa? Dia di rumah sendirian. Ya, sendirian. Akibatnya apa? Malam kesepian, dia merenungkan. Dulu di rumah rame, ada anak-anak, sekarang tidak ada siapa-siapa. Dulu ada teriakan-teriakan, dulu ada persiapan kasih makan. Sekarang mereka sudah keluar masing-masing. Dalam psikologi namanya seperti sarang kosong. Jadi kalau burung itu, kalau sudah terbang ya sarangnya kosong. Orang yang tua sekalipun akan mengalami kondisi seperti itu. Makanya di sini kita perlu belajar, yaitu interaksi sosial. Maka sebisa mungkin, ya sekarang nih, masa-masa COVID begini, ya jangan terlalu banyak berdiam diri. Ya, makanya seperti media sosial ada Zoom begini, ini bagus itu loh untuk interaksi. Ya, karena kehadiran orang lain itu juga mempengaruhi. Ya, jadi kehadiran orang lain itu juga mempengaruhi kita. Tapi kalau kita sudah menutup diri, kemudian tidak terlibat di dalam sosial, akibatnya kita hidup di dalam dunia sendiri. Kalau punya beban, merasa beban itu miliknya sendiri. Kalau menjadi menderita, merasakan saya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kenapa mengambil kesimpulan begitu? Karena tidak pernah membangun interaksi sosial. Apalagi kalau sudah mulai pemikirannya mulai kacau, rasanya orang sudah tidak ingin saya lagi dah. Orang rasanya sudah mulai tidak cinta lagi sama saya dah. Jadi kalau ada komplain seperti itu, ini harus hati-hati. Ya, hati-hati. Rasanya keluarga kok tidak butuh saya lagi. Rasanya kehadiran saya kok sudah tidak dibutuhkan. Di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, ada teman juga tidak menyapa. Makanya saya sarankan tadi baca buku tuh. Bagaimana untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana untuk berhubungan dengan orang lain. Karena setiap ilmu itu ada caranya. Karena cara komunikasi itu juga bukan karena tiba-tiba. Kita berinteraksi dengan orang lain itu juga belajar. Perlu Anda pahami. Kita bisa bahasa ya. Itu dari siapa coba? Ya, ini kalau orang Tangerang ya, kita ngerti bahasa Tangerang ya. Ya Tangerang ya. Karena kita sering mendengar bahasa Tangerang, lama-lama kita ngerti loh percakapannya orang Tangerang. Begitu pula kalau kita dari luar daerah seperti dari Jawa Tengah, dari Medan ya. Nanti ketika mendengar itu, kita akan terpengaruhi loh. Artinya apa? Kita ini bisa karena pengaruh dari orang lain. Ya, jadi di sini salah satu kebutuhan yang harus kita miliki adalah kita ini butuh namanya interaksi sosial. Karena kalau seseorang tidak bisa berinteraksi sosial, ini jadi masalah. Meskipun pandai, meskipun pintar ya, secara IQ-nya mungkin di atas rata-rata, ya, disebut jenius, ya. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan orang, ya kehidupan ini ya merasa tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan gitu loh. Akibatnya apa? Menutup diri. Memang kita tidak butuh banyak teman sih, tetapi minimal kita punya teman lah 5 orang lah. Dalam satu hari itu minimal ada 2 atau 3 yang bisa kita hubungi lah minimal. Ya, kalau kita punya teman, ya kita kan punya handphone. Di handphone ini kan ada apa namanya kontak. Ya, dari seluruh kontak yang kita miliki dalam satu hari, paling kita butuh paling banyak juga 5 orang, bukan 15-15-nya. Minimal kita tetap butuh kontak. Jadi kontak. Supaya apa? Supaya tidak mengalami kondisi batin merasa ya sendiri, kesepian. Kemudian merasa ya orang tidak peduli dengan saya.
Orang rasanya tidak cinta sama saya, keluarga juga rasanya tidak peduli dengan saya. Orang tua juga tidak tahu, taunya cuma bayar kos-kosan, bayar kuliah, tidak pernah tahu bagaimana perasaan. Kalau ditanya cerita, mau cerita bilangnya tidak usah ngeluh lah, belajar susah. Baru mau curhat, udahlah, namanya hidup di perantauan ya susah. Belum cerita, sudah dieksekusi begitu. Gimana namanya orang ini butuh yang namanya disclosure, butuh pengungkapan diri. Ya, kita ini butuh pengungkapan diri gitu loh. Jangan sampai kita hanya diem. Lah Bante itu diem terus, tidak pernah cerita kata siapa. Kita juga punya komunitas gitu loh. Karena kita makanya ada namanya sangga. Ya, sangga itu kumpulan para biku. Jadi bukannya biku itu sendiri, menyendiri, menyepi gitu. Ya enggak lah. Biku itu punya komunitas gitu loh. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, ada kesusahan-kesusahan, kita sharing gitu loh. Karena kita enggak punya keluarga lain selain keluarga di dalam sangga gitu loh. Jadi kita juga masih membangun yang namanya komunikasi, bukan kemudian seperti yang Anda gambarkan secara idealis, ya orang jadi biku itu ya di bawah pohon, duduk di depan altar, tiap hari meditasi, terus ya enggak begitu, ya enggak begitu. Kita juga makhluk sosial, ya. Jadi manusia ini ada kebutuhan. Kalau nanti yang bagian tadi ekonomi, tadi kan ada saya tanya tuh, ambil fakultas apa? Oh, apa tadi ada yang bilang IT, ada yang bilang ekonomi ya. Dalam hierarki Maslow ya dalam hierarki Maslow ya, social need ya social need hierarki Maslow ya, hierarki need yang punya Abraham Maslow itu loh, ya Maslow punya teori. Yang paling dasar itu kan kebutuhan namanya kebutuhan fisiologis, ya. Atasnya lagi kebutuhan secure, rasa aman. Kemudian atasnya rasa aman, ada kebutuhan namanya loving kindness, kebutuhan untuk dicintai. Baru setelah itu ada self esteem, kebutuhan untuk meningkatkan harga diri. Kalau kita berbicara saat ini tema ini sebetulnya ada kebutuhan ingin dicintai, loving kindness. Jadi kebutuhan, makanya orang ini juga butuh loh, ya. Jadi bukan hanya butuh sifatnya hanya kebutuhan yang sifatnya jasmani ya. Kebutuhan psikologis itu juga kebutuhan juga. Ini kalau kita lihat dari teorinya Abraham Maslow dengan teori hierarki need. Jadi manusia itu bukan hanya fisiologis, cukup makan, cukup pangan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal, tidak hanya di situ. Tetapi ada kebutuhan merasa dicintai. Makanya kalau seseorang merasa tidak dicintai, akibatnya menarik diri. Tugas-tugas kita, kalau kita merasa terpisah dengan sosial, ini bahaya. Ya, bahaya. Wah, Bante, cita-cita saya kan mau jadi biku, Bante. Tidak perlu banyak teman. Kan cita-citanya mau jadi atasilani, Bante. Tidak perlu komunitas, Bante. Tetap, ya, tetap, ya. Kita jadi biku itu juga butuh. Kalau sekarang kita tidak punya keterampilan, bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang? Yang penting kan meditasi terus, Bante. Kalau meditasi tidak cerita, ya nanti bisa salah jalan. Ya bisa salah jalan. Makanya di sini penting ya, di situasi yang seperti saat ini, ya kita harus belajar. Ya, belajar. Di dalam Dhamma memang seperti Guru Agung Sang Buddha, ya pentingnya kita menuntun diri ke arah yang benar. Ya, jadi kalau dalam diri kita ada kekurangan, di sini perlu dipahami, kalau dalam diri kita ada kekurangan, ya, kalau diri kita ada kekurangan, cobalah dipelajari. Apa sih kekurangannya? Ya, oh Bante, saya ada kekurangan ini. Nah, nanti Anda juga punya kelebihan kok. Ya, setiap orang itu bisa diterima oleh orang lain. Ya, selama kita juga menunjukkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Makanya di sini ya
Para rekan-rekan jangan sampai berpikir ya. Jangan sampai berpikir ya mau gimana lagi ya Bante, mungkin sudah karma kali Bante. Makanya saya harus mengalami penderitaan seperti ini. Orang tidak suka sama saya. Saya mau dekat sama orang saya juga tidak punya keterampilan. Mungkin karma yang harus saya tanggung. Jangan berpikir demikian ya. Ini namanya sudah pesimistik. Ya, pesimistik itu seolah-olah tidak punya harapan gitu loh. Ya, ada di dalam ada salah satu film yang cukup terkenal dulu ya, namanya King's Speech. Ya, jadi raja bicara, ya, King's Speech. Jadi pembicara yang hebat. Itu dulunya adalah orang yang menutup diri, tidak bisa mempengaruhi, itu tidak bisa. Makanya di sini kalau ada kesulitan, kalau ada hal yang kurang berkenan, hal yang perlu kita lakukan adalah dekatkanlah diri kita pada orang yang bisa kita percaya. Ya. Karena ini adalah cara. Ya. Ini cara yang bisa kita lakukan. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah dekatkan diri sama orang yang bisa kita percaya. Soalnya saya tidak berbicara tentang mindfulness terlalu berlebihan. Kalau kondisi batin kita menarik sosial, bagaimana kita bisa mengembangkan mindfulness? Ya, orang lagi kesepian disuruh meditasi, pikirannya apa? Buruk lah. Ya, karena orang meditasi itu dimulai dari cerita kok. Orang mau belajar meditasi itu mulai bertanya. Ya, karena memperoleh pemahaman tentang meditasi itu dimulai dari interaksi. Kalau umat tidak membangun interaksi dengan biku, ya, maka tidak ada sarana yang bisa dilakukan. Makanya seorang biku itu sekalipun juga belajar. Dalam Dhamma namanya pariyati. Pariyati. Dalam praktek Dhamma juga disebut sebagai sutta mayapanya. Mendengar. Kita bisa mendengar, syaratnya adalah membangun interaksi sosial. Jadi hal yang perlu dimiliki ya, nanti kalau ada kurang ya, jangan dipendam sendiri. Ya. Orang yang mindfulness itu tahu apa yang dirasakan. Kalau Anda merasa berat, ya, merasa negatif pada dirinya, tidak bisa keluar dari negatif, minta tolong. Ya, jadi kalau merasa negatif, ada kesulitan nanti ya dalam kehidupan, namanya orang hidup kan lika-liku. Lika-liku hidup, ya kadang-kadang juga ada luka-luka juga. Jadi bukan hanya liku-liku, tapi juga ada luka-luka juga. Dalam pengalaman batin ini ada luka-luka. Kalau ada luka-luka, jangan menghukum dirinya sendiri. Apalagi menarik sosial. Sudah tidak interaksi sosial, menarik sosial. Masuklah ke kamar, kamarnya dikunci, mulai ceritalah sama tembok. Yang ngobrol sama tembok, wah menghadap ke tembok. Tembok inilah yang paling mengerti tentang kehidupan saya. Orang lain di luar tidak ada yang tahu tentang apa yang saya rasakan. Ya mulai itu curhat sama tembok. Kalau sudah mulai curhat sama tembok, ya sudah. Pikirannya termakan sama pikirannya, udah tuh jadi snowball tuh. Hal yang kecil muter jadi gede tuh. Ya, maka tugas dari Anda sekalian, karena Anda akan memasuki masa dewasa awal, tugasnya adalah membangun interaksi. Anda juga butuh kedekatan. Kalau dalam bahasa asing namanya intimasi, butuh kehangatan, butuh penerimaan akan sosial. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama. Ya, yang pertama kita harus sadar diri tentang apa yang kita alami. Ya, namanya mindfulness itu tahu apa yang sekarang kita rasakan, tahu apa yang sekarang kita pikirkan. Kalau kita tahu apa yang kita rasakan, tahu apa yang kita pikirkan tidak nyaman, janganlah dipendam. Masalah psikologis, masalah kesehatan mental, ini bukan masalah yang memalukan. Ya. Jadi kalau ada mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidup, itu bukan penyakit yang memalukan. Setiap orang akan mengalami kok. Keputusasaan, kekecewaan, ya. Itu semua orang akan alami kok. Ceritanya sama kok. Semua orang ceritanya sama begitu. Ya, orang akan mengalami cerita yang sama, alurnya juga sama. Jadi jangan sampai kita merasa ya
Ya udahlah, biar saya beban sendiri. Jangan demikian. Orang yang punya mindfulness tahu apa yang dirasakan, tahu apa yang dipikirkan. Kalau merasa tidak nyaman, ya di sini kita harus membangun, ya, membangun yang namanya interaksi. Dan sebisa mungkin setelah itu tetap rawatlah yang namanya komunikasi. Ya. Karena semua ini butuh dikomunikasikan. Hidup ini terlalu lucu kalau dibuat serius. Ya, sebetulnya hidup ini lucu, ya. Karena Anda terlalu serius, seolah-olah hidup ini isinya masalah. Lucu gitu loh. Lucu gitu loh. Kenapa saya katakan lucu? Anda stres gara-gara apa coba? Jadi kehidupan kita kadang-kadang yang lucu gitu loh. Ya, kita musuhan sama orang gara-gara sepele, kan lucu gitu loh. Karena saking seriusnya sehingga kita anggap masalahnya besar gitu loh. Anda kuliah ya, Anda kuliah menemukan dosen itu seolah-olah masalah besar gitu loh. Waduh, Bante, deadline nih belum terkumpulkan. Ya, nanti kalau dikerjakan lewat ya juga gitu-gitu aja. Ya, nanti kehidupan kita ini terlalu lucu lah kalau Anda serius itu loh. Tidak usah serius-serius itu loh. Jadi kalau ada hidup, ada masalah, tidak usah malu dengan masalah. Ya, kalau kita merasa tidak nyaman, kalau kita dihadapkan pada kesulitan, ya, kita harus sadar diri. Saya punya masalah. Kalau tidak mampu mengangkatnya, kira-kira siapa nih yang bisa membantu? Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi jangan sampai kita isolasi, komunikasi, akibatnya kita komunikasi dengan pikiran sendiri. Akibatnya apa kalau komunikasi dengan pikiran sendiri? Ya, kalau informasinya benar jadi benar, kalau informasinya salah jadi salah. Ya, makanya di masa-masa seperti ini, ya Bante menyampaikan, ya kita harus sadar diri. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita rasa ini tidak nyaman, ya kita harus tahu. Ya. Setelah itu, setiap ada masalah jangan terlalu serius. Jangan terlalu fokus sama masalah. Ya. Anda kerja sama orang itu masalah loh. Ya, nanti Anda kerja, kemudian ditempatkan di tempat yang isinya cuma Anda yang Anda kenal, Anda merasa minoritas, Anda akan merasa kesepian. Kalau Anda terlalu fokus sama masalah, akibatnya Anda tidak betah. Makanya di sini ya perlu dipahami, nanti tahu ya, tahu apa yang kita rasakan, carilah siapa yang bisa kita ajak komunikasi, kemudian ya teman yang sekarang sudah kita miliki jagalah dengan baik. Ya. Dan berusahalah ketika berkomunikasi ya, nanti bisa di sesi tanya jawab bagaimana Bante? Ya, nanti di sesi tanya jawab hal-hal lain karena waktunya telah habis. Jadi hal-hal lain nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, ini sebagai penghantar untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Selanjutnya ya saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan untuk memperdalam materi dengan sesi tanya jawab. Terima kasih ya. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah Bante berikan. Semoga Dhamma Desana yang telah dibabarkan dapat bermanfaat bagi kita semua yang berada di meeting room ini. Selanjutnya, aku akan membacakan beberapa curhatan peserta bagi teman-teman yang telah mengisi form yang telah disebarkan panitia. Karena ada beberapa curhatan serupa dari para peserta, jadi aku akan berusaha mengambil garis besarnya. Dimulai dari curhatan yang pertama. Ya, Bante. Curhatan yang pertama, begini, Bante. Selama di rumah saja, saya selalu memikirkan kapan pandemi ini akan berakhir. Saya ingin cepat-cepat untuk kembali beraktivitas ke kampus secara normal. Karena saat belajar bersama teman-teman rasanya lebih ringan dan membuat saya selalu ceria. Apakah Bante bisa memberikan cara bagaimana agar perasaan dan pikiran saya menjadi lebih tenang? Ya, di sini memang ya bukan hanya masalah yang dihadapi sendiri. Hampir beberapa orang juga cerita begitu. Sampai kapan Bante ini selesai? Ya,
Kalau kita menunggu yang tidak pasti, ya, jadi kalau kita menunggu yang tidak pasti, tentu hanya menimbulkan pemikiran-pemikiran, jadi overthinking, pemikiran. Maka saya menyarankan, apa yang sekarang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Ya, jadi kerjakanlah hal yang produktif. Jadi kerjakan hal-hal yang produktif. Supaya apa? Ngisi waktunya ini benar-benar terarah. Dan tetap ya, bangun komunikasi. Ya, gunakan fasilitas yang ada ini ya sebagai sarana untuk membangun. Ya, meskipun tidak berjumpa secara tatap muka, tetapi keberadaan teknologi di masa sekarang ini sebetulnya cukup banyak membantu. Ya, meskipun tidak bertatap muka langsung, tetapi keberadaan teknologi ini juga bisa membantu. Ya, jadi nanti bisa dibangun, relasinya tetap dijaga ya. Dan nanti kalau komunikasi ya sebisa mungkin ya belajar jadi pendengar yang baik. Itu lebih baik. Ya, nanti jadilah belajar jadi pendengar. Karena sekarang belakangan ini dan ke depan lagi orang ini nanti akan rebutan jadi pembicara. Jadi masalah terbesar ke depan adalah sulitnya mendengarkan. Kalau seseorang tidak bisa mendengarkan, maka akan terjadi miskomunikasi. Ya, jadi nanti tugasnya ya kalau nanti menghadapi siapapun dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ini yang laki-laki nih khususnya nih. Nanti kalau punya pasangan, jadilah laki-laki yang banyak mendengarkan. Ya, jadi kalau urusan adu pembicaraan kalah lah. Laki-laki dengan wanita kalah lah. Pokoknya baru satu kata sana 10 kata kok. Ya, udahlah. Kita supaya suasananya aman, damai dan tentram, jadilah pendengar. Karena kita butuh hubungan. Ya, jadi nanti saya menyarankan tetap belajar jadi pendengar. Ya, karena kalau orang mau didengarkan itu rasanya bahagia. Ya, begitu. Terima kasih atas tanggapannya Bante. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Melakukan meditasi memang ditujukan untuk melatih kesadaran kita dan memberikan ketenangan batin. Namun, pada nyatanya, ketika melakukan meditasi, terkadang malah yang terjadi pikiran kita menjadi semakin rumit dan menyesakan. Apa hal yang dapat membuat hal itu terjadi? Adakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mohon diberikan tanggapannya, Bante. Ya, di sini ya memang kalau kita lagi punya masalah, fokus dalam diri kita adalah bagaimana problem solving, bagaimana memecahkan masalah. Tapi perlu dipahami ya, tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan secara langsung. Ya, karena ada masalah yang bisa diselesaikan dengan waktu. Ya, jadi tidak bisa semuanya cepat gitu, enggak bisa. Yang penting yang bisa kita lakukan adalah buat diri kita aman. Nanti di sini kalau Anda memperdalami itu di dalam diri kita ya. Diri kita ada namanya sistem tubuh namanya limbic system. Ya, sistem yang ngatur perasaan namanya sistem limbik. Namanya limbic system. Di dalam limbic system ini ketika kita punya masalah, masalah itu akan dikirim ke otak tengah. Di dalam otak tengah kita ini ada yang namanya bagian limbic system seperti amigdala ya. Ya, seperti amigdala itu yang mengatur perasaan kita. Nah, ketika ada masalah, perasaan itu muncul, dia akan kirim ke otak depan untuk memecahkan masalah. Kalau masalah tidak selesai, dia kirim lagi ke kondisi perasaan. Masalahnya belum selesai loh, dia kirim lagi ke otak depan. Makanya kalau Anda punya masalah itu suasana hati tidak nyaman, kepala panas. Ini kerja dari limbic system. Ini dulu saya pelajari waktu saya kuliah ngambil jurusan psikologi dulu, itu ada namanya pelajaran ilmu faal ya. Ilmu faal. Jadi dalam situ itu ada kajiannya. Maka orang meditasi itu bukan bagaimana memecahkan masalah, tetapi orang meditasi itu bagaimana membuat tenang hatinya. Makanya orang meditasi itu bukan fokus pada masalahnya, tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan ketenangan saat ini. Jadi kalau kita lihat dari anatomi tubuhnya itu ada namanya sistem limbik, ya. Nanti kalau dalam meditasinya fokusnya itu bukan pada pemecahan masalah.
Fokusnya adalah bagaimana supaya batin kita jadi tenang. Jadi fokus kita adalah membuat batin kita tenang. Bagaimana supaya batin kita tenang? Belajarlah untuk tubuhnya di sini, ya. Tubuhnya di sini, pikirannya juga di sini. Jadi nanti kalau sewaktu duduk meditasi, ya, pokoknya jangan fokus sama masalah lah. Jadi duduk begini, ketika duduk, coba dirasakan tubuh jasmaninya. Kalau kita hanya merasakan tubuh jasmani saja, karena perhatian cuma satu. Kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan lupa yang di sana. Ya, kesadaran itu cuma satu. Kalau kita ingat di sini, maka kita akan lupa yang di sana. Jadi sewaktu kita meditasi, hal yang bisa kita lakukan adalah ya tubuhnya ditata nyaman, rasakan. Ya, setiap orang, jadi kalau saya ngajari meditasi setiap malam ya, di YouTube Sikadama Santi Bumi itu ya, itu setiap malam kalau pas sesi meditasi saya ngajarin setiap malam itu, cobalah letakkan perhatian kita pada tubuh jasmani. Kemudian saya sarankan, mungkin memperhatikan nafas agak sulit. Saya menyarankan, di tubuh kita ini ada sensasi yang bisa kita kenali. Salah satunya adalah sensasi ketika mata kita dipejamkan, kita bisa merasakan kok sensasi yang ada di sekitar wajah kita. Apakah ada gatal, apakah ada aliran-aliran, dirasakan saja. Mana yang lebih dominan dirasakan saja, diam saja. Arahkan perhatiannya ke depan, diam saja. Ini akan membantu supaya batin kita tenang. Setelah punya ketenangan yang cukup, nanti hal lain yang perlu kita lakukan untuk memecahkan masalah adalah kita tahu masalahnya apa dan bagaimana nih caranya nih. Ya, apa yang harus saya lakukan nih? Kalau tidak ketemu tentang memecahkan masalah, tanyalah sama orang yang tahu. Jangan tanya, kalau punya masalah, tanya sama yang tahu. Ngerti ya? Jadi kalau punya masalah, tanyalah sama yang tahu. Jangan tanya sama teman dekat, karena teman dekat belum tentu tahu. Karena kita butuh solusi. Ya. Jadi kalau ada masalah nanti, apa ini penyebabnya? Ceritalah. Ya, kadang-kadang kita ketika berbicara dengan orang lain, kita akan tahu, oh masalahnya seperti ini. Nah, jadi meditasi ini sifatnya hanya membantu supaya tenang. Tapi setelah tenang, ya kita harus belajar untuk memecahkan masalah. Dengan adanya ketenangan, ini akan menemukan solusi yang jelas. Jadi ketenangan ini perlu dibangun. Kalau belum ketemu titik temunya, nanti kita cari orang yang bisa bantu kita. Karena setiap pengalaman, setiap kejadian itu sudah pernah dialami oleh orang lain. Jadi di dalam dunia ini tidak ada cerita yang pertama, tidak ada. Semuanya hanyalah cerita lama. Ya, cerita lama. Jadi tidak ada yang baru. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi nanti sewaktu latihan meditasi, ya arahkan perhatiannya pada tubuh jasmani dulu. Jangan fokus sama masalahnya. Ya. Kemudian nanti kalau selesai, kemudian kondisi batinnya tenang, nanti tanya kepada orang supaya orang itu bisa membantu. Jangan diam-diam dimecahkan sendiri. Ya, kita tetap butuh orang kok. Biku juga butuh guru, apalagi perumah tangga. Ya, begitu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Lalu ada yang curhat begini Bante. Nama budaya Bante, saya ingin bertanya mengenai mindfulness yang akan dibahas pada curhat online 2. Mengapa kita perlu berkonsentrasi terhadap apa yang sedang kita lakukan sekarang dan bagaimana akibatnya? Terima kasih Bante, silahkan dijawab. Ya, sebetulnya mindfulness itu tidak sama dengan konsentrasi. Ya, jadi mindfulness itu tidak sama dengan konsentrasi. Karena mindfulness itu berbicara tentang apa yang sekarang kita alami, apa yang sekarang kita kerjakan. Jadi tahu apa yang kita alami, tahu apa yang kita kerjakan. Ini namanya mindfulness.
diterjemahkan sebagai berkesadaran. Ya, jadi mindfulness itu artinya berkesadaran. Orang berkesadaran itu tidak selalu konsentrasi. Tahu apa yang sekarang dirasakan, tahu apa yang sekarang dikerjakan, berarti orang saat itu mengembangkan yang namanya kesadaran. Jadi nanti kalau punya kesadaran kan bisa seperti tadi saya sampaikan, kalau kita sadar kita tidak nyaman, kita sadar kita ada beban, maka kita juga harus sadar apa yang harus saya lakukan. Salah satunya cari orang yang bisa membantu. Minimal adalah orang yang bisa dijadikan tempat untuk bercerita. Kalaupun belum ketemu solusi, minimal ada tempat yang bisa menerima diri kita ini loh. Ya, self acceptance, penerimaan diri itu kadang-kadang muncul dari penerimaan orang lain. Ya, jadi kita membahas ini supaya kita tahu apa yang kita rasakan. Dengan begitu kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan. Jadi mindfulness tidak sama dengan konsentrasi. Namanya mindfulness itu kesadaran, sadar apa yang kita alami. Ya, bisa dipahami ya. Terima kasih penjelasannya Bante. Kita beralih ke curhatan selanjutnya. Nama budaya Bante, saya ingin bertanya, bagaimana kita menahan rasa benci dan emosi terhadap orang yang tidak kita sukai? Apakah ada latihan atau tips untuk mengurangi rasa emosi dan benci tersebut? Mohon dijawab, Bante. Nah, seperti tadi saya sampaikan, hidup ini ya jangan dibikin terlalu serius. Hidup ini lucu sebetulnya. Hidup ini lucu gitu, jangan terlalu serius. Ya, makanya ada ceritanya tuh. Ada cerita buku ya, ada cerita salah satu buku. Buku ini sebetulnya buku yang cerita yang menghibur begitu loh. Tetapi karena yang baca terlalu serius, hilang lucunya. Jadi ceritanya ini buku yang kalau dibaca itu bisa membuat orang menjadi bahagia. Tapi karena dia membacanya terlalu serius, akhirnya dia kehilangan makna dari buku itu. Demikian pula kalau kita hidup terlalu serius, ya, maka kita akan kehilangan. Sesungguhnya kehidupan kita ini ya kita sendiri yang melebih-lebihkan. Kita musuhan sama orang. Kalau kita pikir-pikir, lu ngapain? Udah lewat kok dipikir-pikir. Nah, makanya kadang-kadang saya ketemu orang, lucu loh Bante. Lucu kadang-kadang saya. Ada yang denger itu. Saya kadang-kadang lucu loh Bante. Kenapa dulu saya kok benci sama orang? Ya, saya kadang-kadang kok ya lucu juga ya. Baru kali ini saya sadar. Kenapa dulu orang seperti itu kok sampai tangisi? Ya, kalau saya diputus dia kan sebetulnya saya punya kesempatan untuk cari yang lain toh Bante. Kenapa saya terlalu serius ya Bante? Ya ini cerita yang saya dengar dari orang yang telah sadar. Tapi saat itu dia terlalu serius. Saya benci sama dia. Tahu enggak Bante? Malam minggu saya temanin. Sudah gitu Bante, hujan-hujan saya anterin. Tahu-tahu Bante dari belakang ditikung sama yang lain. Benci saya sama dia Bante. Terus setelah berjalannya waktu dia datang lagi. Saya lucu loh Bante. Loh, lucu apa saya bilang? Loh saya diputus kenapa saya harus nangis ya? Padahal kalau saya diputus kan saya punya kesempatan untuk punya pengalaman yang lain. Makanya hidup ini jangan terlalu serius gitu loh. Apalagi urusan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Anda benci sama orang, terus kemudian Anda serius, ya. Akibatnya isi kepala kita hanya kebencian. Kalau isinya benci, ya, ibaratnya itu, kalau isinya benci, kacamatanya warnanya hitam. Apa-apa itu jadi gelap gitu loh. Lampu sudah nyala katanya masih gelap. Ya. Siang hari katanya masih gelap. Kenapa penuh kegelapan? Karena dia tidak melepaskan kacamatanya. Makanya jangan lupa tuh kalau malam-malam jangan lupa tuh. Kalau pakai kacamata, malam-malam jangan pakai kacamata hitam. Nanti kalau malam-malam pakai kacamata hitam bisa nabrak sana, nabrak sini. Itulah orang-orang yang menyimpan kebencian. Dia tidak bisa melepaskan, terlalu serius gitu loh. Coba kalau direnung-renungkan, Anda benci sama siapa coba? Bante, orang tua saya itu Bante tidak punya hati. Masuk saya ke sana ke sini tidak boleh Bante. Mau nongkrong sama teman dibilang jangan. Nanti bahaya di luar.
Orang tua saya ini, saya tidak suka, Bante. Orang tua saya kayaknya tidak suka sama saya loh, Bante. Anda terlalu serius itu. Kalau memang orang tua Anda tidak suka sama Anda, itu dari kecil Anda sudah dicalupin ke ember sana loh. Atau sudah ditimlup sama bantal itu loh kalau tidak suka. Bahkan kalau tidak suka mungkin sudah dibuang di mana lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu serius gitu loh. Ya. Hanya gara-gara tidak boleh pergi, kemudian langsung spekulasi. Orang tua saya tidak sayang sama saya. Saya mau keluar aja tidak boleh. Wah, terlalu serius tuh. Benci sama orang tuanya. Saya benci sama orang tua saya. Karena orang tua saya rasanya tidak peduli sama saya. Terlalu protektif. Membuat kalimat negatif. Ya, terlalu serius ini. Makanya tidak usah serius-serius lah. Ya, tidak usah serius-serius. Ya. Jadi kalau Anda serius, ya makanya yang serius itu lucu gitu loh. Anda lihat tuh. Ini kan ruangnya kan tertutup. Ya, Anda ini kalau Anda orang teriak-teriak di depan, ya kalau Anda lihat orang demo, itu teriak-teriak. Udah teriak-teriak, pertanyaan siapa yang mendengarkan gitu loh. Kan lucu gitu loh. Ya, sudah teriak-teriak kenceng enggak didengarin. Oh, pakai otot, pakai panas lagi, siang-siang panas. Ya, teriak-teriak kenceng enggak ada yang dengerin gitu loh. Kan lucu gitu loh. Jadi kadang-kadang teriak-teriak. Enggak ada yang bayar. Sudah teriak, enggak ada yang bayar. Sudah gitu, sudah teriak, enggak ada dengerin. Ya, itu kan enggak ada lain dengan kita ngomong sama tembok itu. Ya nanti kalau ada masalah, ya urusan benci-benci enggak usah terlalu serius. Ya, belajarlah untuk melepaskan. Siapa tahu dari pengalaman ini membuka pengalaman yang baru. Dan jangan lupa, setiap kegagalan itu mengajarkan kita untuk belajar. Ya, setiap kesulitan itu mengajarkan kita untuk belajar. Bante, saya ketemu dia, saya selalu ditolak. Nah, ditolak itu mengajarkan kita belajar. Bagaimana tuh cara marketing yang benar tuh. Ya, ini kan kuliah tuh. Ya, bagaimana nih ya sekolah bisnis nih harus tahu marketing dong. Kalau sampai enggak bisa marketing dirinya sendiri, gimana kuliahnya kok dibilang lulus sama dosennya? Ya, bagaimana Anda bisa jualan kalau jual diri aja enggak bisa? Artinya bagaimana nih? Makanya itu nanti tantangan challenge sama dosennya tuh. Ya, jadi kalau merasa tidak punya teman, bagaimana kita bisa jualan kepada orang lain? Ini yang kuliah marketing tuh. Tapi sebetulnya semua kuliah sebetulnya belajar marketing sih. Ya, belajar marketing. Anda punya ilmu tapi kalau tidak ada yang beli bagaimana coba? Ya, Anda punya ilmu tidak ada yang beli bagaimana? Tapi diingat ya, setiap kegagalan mengingatkan kita untuk belajar. Jadi setiap kejadian yang tidak menyenangkan jangan dibenci. Belajarlah dari hal yang tidak menyenangkan itu. Siapa tahu dari situ kita punya makna yang lebih dalam. Dan lihatlah jangan terlalu serius. Ya, nanti kalau dirasa cukup berat ya cari teman untuk cerita dulu. Ya jangan dibawa disimpan di dalam hati. Seperti tadi saya ceritakan tadi, itu cerita orang yang sudah ketemu dengan saya dia mengatakan, "Saya kok lucu ya Bante." Nah, nanti kalau sudah ketemu titik begitu sudah seperti teorinya itu loh. Siapa itu yang menemukan bukan Aristoteles, Archimedes. Ya, Archimedes itu ketika ketemu jawabannya dia, aha, oh begitu. Ya, Eureka gitu. Ya, begitu ya, bisa dipahami ya. Terima kasih Bante atas sarannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bante. Lalu ada yang curhat seperti ini Bante. Bagaimana untuk berpikir jernih pada saat jenuh karena pandemi? Selain bermeditasi, ditambah lagi karena tugas yang tidak berakhir dan masalah pribadi yang tidak bisa dihindari. Mohon penjelasannya Bante. Bagaimana? Diulang. Bagaimana untuk berpikir jernih pada saat jenuh karena pandemi, selain bermeditasi, ditambah lagi karena tugas yang tidak berakhir, dan masalah pribadi yang tidak bisa dihindari. Mohon penjelasannya, Bante. Ya, sebetulnya pandemik ini mengajarkan kita pada perubahan. Jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya. Ya, jadi pandemik ini mengingatkan kita, kehidupan kita akan ketemu dengan perubahan. Dan kalau memang kita ketemu dengan masalah itu kewajaran. Namanya kuliah dari dulu juga dikasih tugas.
Ya. Dan memang karakteristik psikologis manusia itu pengennya tanpa ada beban. Ya. Tetapi untuk peningkatan diri, peningkatan kualitas diri, kita juga butuh stres. Stres itu dibutuhkan loh, ya. Jadi orang itu jangan kemudian saya maunya refleksi, apa namanya kok refleksi? Saya maunya itu refreshing yang seger-seger. Orang itu butuh stres loh. Ya. Jadi stres itu dibutuhkan karena untuk meningkatkan kualitas diri itu juga dibutuhkan yang namanya stres. Jadi kalau orang tidak mau stres tidak akan maju. Orang tidak bisa tinggi ya kalau dia tidak main basket. Ya. Orang kalau main basket itu akan terpancing untuk tinggi. Kenapa? Karena rebutan bola dan memasukkan ke keranjang yang tinggi. Makanya anak-anak yang dari kecil main basket rata-rata loh ya, rata-rata ya. Ya, rata-rata badannya tinggi. Jadi stres itu juga memicu loh. Memicu untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, nanti kalau ketemu masalah tidak kunjung selesai, supaya pikirannya jernih, seperti tadi saya sampaikan, ya Anda harus cari orang yang tahu. Ya, jadi cari orang yang tahu. Jadi jangan cerita hanya pada teman dekat. Karena kalau teman dekat itu yang tidak tahu nanti sama sependeritaan, nanti tidak ketemu solusi. Apalagi temannya yang dekat itu cerita. Ceritanya negatif lagi. Ini dosen keterlaluan ya. Mumpung pandemik semua tugas cerita gitu. Kemudian temennya nimpungin lagi. Iya tuh saya benci loh sama dosen itu. Udah mulai dapat negativitas lagi itu. Ya, terus tambah lagi. Tanya temennya lagi. Wah, kelihatan saya salah jurusan dah. Nah, udah mulai tuh negatif-negatif tuh. Karena apa? Karena dapat informasi yang salah. Ya. Jadi karena dapat informasi yang salah. Makanya kalau kita tidak bisa ketemu tempat yang bisa membantu ya, kita harus cari orang yang bisa membantu. Maka saya sarankan jangan pernah malu bertanya. Makanya saya juga tidak henti-hentinya selain membaca buku, saya juga tidak henti-hentinya juga bertanya. Saya pun juga begitu. Karena jadi biku bukannya tidak punya masalah, masalahnya juga ada. Jadi justru karena ada masalah saya jadi bisa gitu loh. Ya, kalau tidak ada masalah saya jadi malah tidak bisa. Saya bisa live streaming begini gara-gara COVID loh. Kalau tidak ada COVID, saya tidak bisa live streaming loh. Jadi COVID ini sisi positifnya ya ada gitu, meskipun negatifnya juga banyak gitu loh. Jadi saya membabarkan dhamma ini bukan hanya di lingkup wihara, bahkan orang yang di rumah bisa mendengarkan dhamma. Bahkan orang di luar negeri sekalipun juga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi setiap masalah, selama kita telaah dengan baik, masalah itu akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi setiap kebangkitan seseorang itu semua lahir dari masalah. Ya, dari masalah. Makanya ada ilmu akuntansi. Karena dulu ada masalah di dalam perhitungan. Makanya ada ilmu akuntansi. Sekarang ada lagi. Karena masalah dalam komunikasi, maka ada ilmu namanya fakultas ilmu komunikasi. Ya. Kemudian tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan pesan. Ada fakultas namanya DKV. Ya. Desain komunikasi visual. Ya. Jadi di sini setiap masalah itu kalau ditelaah dengan baik akan melahirkan kualitas yang lebih unggul. Jadi saya sarankan jangan pernah lari dari masalah. Kalaupun punya masalah, cobalah pelan-pelan ditelaah, cari orang yang tahu. Ya, saya menyampaikan begitu, carilah orang yang tahu, yang kira-kira Anda bisa percaya, yang kira-kira bisa membantu. Nanti akan ketemu titik jernihnya. Bahkan di dalam Manggala Sutta itu kan dikatakan, salah satu sumber berkah awal itu dimulai dari asewana cabalana. Jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Panditanan cak sewana. Bergaulah dengan orang yang bijaksana. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, nomor satu dimulai dari apa? Ya bangun relasi yang baik dengan orang yang baik. Jangan sampai bergaul dengan orang yang bodoh. Ya, itu sumber keberkahan loh, dikatakan begitu. Ya, jadi saya sampaikan di malam hari ini untuk pertanyaan ini, ya selain meditasi yang Anda lakukan, ya carilah
orang-orang yang bisa membantu apa yang menjadi kesulitan, dan juga membantu apa yang bisa menghasilkan produktivitas di dalam mengisi waktu yang kita miliki saat ini. Ya, jadi gunakan waktunya sebaik-baiknya. Jangan pernah takut dengan masalah. Semua akan berlalu kok. Aman aja. Ya, enggak akan mati. Ya, punya masalah itu enggak akan mati. Saya pun dulu juga kuliah kok. Ya, ya setiap saya jam 2 malam masih di depan komputer. Ya, itu memang begitulah namanya orang kuliah. Selesai kuliah ya sudah selesai. Itu wajar. Ya, wajar. Jadi tidak usah takut dengan tugas-tugas. Tidak kenapa-kenapa. Justru karena punya masalah akan melahirkan banyak manfaat. Ya, semangat. Yang datang dari jauh-jauh, semangat. Rajin. Jangan takut dengan masalah. Ketemu dosen biasa. Ya, ketemu dosen pancarkan meta. Semoga dosen saya berbahagia. Ya, semoga dosen berbahagia. Ya, pancarkan meta supaya ya membuat atmosfer yang baik lah. Karena apapun kalau benci semua akan tertutup. Ya, apa saja yang kita pelajari kalau benci semua tertutup. Makanya kalau orang tidak suka apapun tidak dimakan. Enggak enak, enggak saya makan. Ya, makanya di sini kebencian dibuanglah, ya. Jangan takut sama masalah. Begitu, ya. Terima kasih Bante. Kita lanjut lagi ya Bante. Nama budaya Bante. Bante, orang tua aku akhir-akhir ini sering berdebat atau ribut, padahal permasalahannya hanya sepele. Aku sudah coba untuk bicara ke orang tua tentang pandanganku, tetapi malah orang tua berpandangan kalau sikap aku itu menggurui mereka. Padahal tidak ada niatan sama sekali. Sedangkan aku juga di kondisi keluarga seperti ini, benar-benar tidak nyaman secara mental dan selalu tertekan. Kira-kira seperti apa yang bisa aku lakukan ya Bante? Aku ingat kalau kita tidak bisa mengubah orang tua, sehingga kita harus mencoba untuk mengubah diri kita sendiri dulu. Tapi aku sudah usahakan dan belum berhasil juga. Terima kasih Bante. Bisa dijawab Bante? Sudah. Ya, di sini kita bisa memahami ya, memang setiap keluarga itu punya masalah. Dan masalah hidup di dalam keluarga ini sangat kompleks sekali. Kompleks sekali masalahnya. Ya. Ini saya cerita masalahnya supaya Anda tahu loh ya. Ya. Cerita yang pertama, ya ini masalah hubungan. Ya, bagaimana tetap menjaga hubungan. Terus kemudian yang kedua, memahami tentang kebutuhan. Ya, kebutuhan ingin didengarkan, dan masalah keluarga itu yang tidak kalah penting adalah masalah keuangan. Ini juga pengaruh. Makanya sebelum membangun rumah tangga, 3 hal ini mesti disiapkan. Bagaimana menjaga hubungan, bagaimana menjaga kebutuhan, dan juga bagaimana memenuhi di dalam keekonomiaan. Jadi kondisi ekonomi ini juga mempengaruhi. Karena biasanya kalau bukan masalah hubungan, ya mungkin masalah tidak memahami apa yang dibutuhkan. Kalau bukan masalah itu berarti masalah ekonomi. Ini berbicara lumrah kok. Apa adanya saya sampaikan. Jadi mana-mana ceritanya sama kok. Bahkan saya dengar cerita orang-orang ceritanya kurang lebih ya begitu. Jadi kalau bukan masalah ekonomi, ya masalah hubungan, ya. Kalau bukan masalah hubungan, masalah tidak memahami kebutuhan, ya. Jadi di sini kadang-kadang jadi masalah. Nah, di sini sebagai anak memang seperti apa tadi disampaikan, memang kita ya berusaha untuk mendamaikan. Ya, minimal kita tahu apa yang sekarang orang tua sedang hadapi. Minimal kita tidak membebani orang tua. Jadi minimal kehadiran kita tidak membebani orang tua. Dan kalaupun kita mendengar cekcok, adu mulut, ya itulah keanekaragaman di dalam keluarga. Dan disitulah yang harus diingat, jangan benci sama siapapun. Meskipun merasa tidak nyaman, jangan benci pada siapapun. Apalagi membandingkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Jangan pernah Anda lakukan. Karena kalau semakin membandingkan, yang terjadi adalah semakin muncul ketidakpuasan. Ya,
Jadi kalau setiap orang keluarga ini, setiap keluarga ini punya yang namanya ya atmosfer masing-masing. Kalau dalam dunia kerja itu ada namanya kulturnya, punya budaya. Budaya keluarga itu tidak sama. Ya, jadi satu sisi ya, budaya keluarganya begini, kemudian lihat budaya keluarga lain, rasanya kalau keluarga seperti ini enak. Jangan pernah membandingkan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jangan pernah membandingkan. Karena setiap keluarga ini dibangun dari berbagai macam kondisi. Ya. Ya, jadi orang membangun rumah tangga ini dibangun dari banyak faktor ya. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau dua-duanya tidak saling memahami, apalagi satu tidak mau mendengarkan, ya, semua jadi pembicara semua, ya jadi rame lah. Kayak TV di rumah. Kalau telinga tidak mendengarkan, maka volumenya dinaikkan. Demikian pula kalau di rumah tangga, tidak ada yang mau mendengarkan. Makanya penting sekali ya. Penting sekali khususnya orang tua, syukur-syukur kalau mau konsultasi keluarga. Bagaimana membangun keluarga yang harmoni, supaya keduanya bisa saling mendengarkan. Seperti tadi yang kita bahas, setiap orang punya kebutuhan untuk didengarkan. Tapi saya pesan ya, jangan benci ya. Jangan benci dan kita jangan membandingkan dan sebisa mungkin ya apa yang bisa kita lakukan ya minimal tidak membebani mereka. Dan jangan lupa Anda harus punya yang namanya impian yang jelas. Jangan salahkan siapapun. Anda adalah pengatur kehidupan Anda. Ya, meskipun keluarga Anda seperti itu ya itu urusan mereka. Tapi Anda masih punya tujuan yang mulia. Jadi Anda masih punya tujuan yang berharga. Raihlah cita-cita. Jangan salahkan orang tua. Ya, pokoknya jangan salahkan siapapun lah begitu. Ya, bangun mimpi Anda. Siapa tahu dari Anda sukses, Anda berhasil, nanti omongan Anda juga bisa didengarkan. Orang tua akan mendengarkan omongan anak yang berhasil. Ya, mungkin sekarang karena belum berhasil, makanya tidak didengarkan. Tapi kalau anak itu berhasil, anak itu sukses, maka omongan anak itu akan didengarkan. Itu psikologisnya begitu. Ya. Bisa dipahami ya? Terima kasih Bante atas tanggapannya. Lalu Bante ada yang curhat seperti ini. Nama budaya Bante, bagaimana cara kita meningkatkan perbuatan baik di tengah pandemi yang sangat dibatasi kegiatannya? Seperti saat bulan Katina, banyak wihara yang membatasi umat untuk berdana langsung kepada biku, sangha, serta hanya perwakilan dari tiap keluarga saja yang boleh berdana. Apakah hanya yang mewakili saja yang mendapat karma baiknya, Bante? Terima kasih. Boleh diberikan jawaban, Bante? Ya, sekarang berbuat baik itu banyak hal. Jadi berbuat baik itu tidak hanya berdana. Ya, jadi berbuat baik itu tidak hanya berdana. Bisa ya bertutur kata yang baik. Kemudian mengisi pikirannya dengan pikiran yang baik itu juga perbuatan yang baik. Manfaatnya apa? Bahagia. Kalau pikirannya baik, tutur katanya baik, tindak tanduknya baik, ini bisa kita lakukan di masa seperti pandemik sekarang ini. Kalaupun sekarang berdana karena kebijakan wihara karena kondisi Covid ya, kebajikan tetaplah kebajikan. Ya, jadi kebajikan tetaplah kebajikan meskipun diwakili. Seperti di tempat saya sendiri di Pusdiklat begini, juga sama. Orang datang sekalipun, mereka tidak bisa menyerahkan dana makanan. Ya, jadi mereka hanya menitipkan. Ya, jadi menitipkan makanannya. Nanti ada petugas wihara yang akan memberikan ke bantenya. Jadi sehubungan dengan hal ini, kebajikan tetap kebajikan. Meskipun tidak datang, kalau punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Kalau memang tidak punya kesempatan untuk membantu orang lain, isilah, ya mesti diisilah pikirannya dengan pikiran yang baik, ucapannya juga dengan ucapan yang baik. Ya. Begitu ya, bisa dipahami ya.
Oke, baik Bante. Karena Jessica mengalami masalah sinyal, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya ya Bante. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya seperti ini Bante. Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara kita mengingatkan perbuatan baik di tengah pandemi yang sangat dibatasi kegiatannya? Seperti saat bulan Katina, banyak wihara. Oh maaf Bante, itu pertanyaan sudah ditanyakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bante. Bante. Ya, pertanyaan selanjutnya gini Bante. Bante, selama pandemi COVID-19, saya mengalami putus cinta beberapa kali dan membuat saya down dan mempertanyakan apakah saya pantas dicintai, bagaimanakah saya harusnya bersikap. Terima kasih Bante. Boleh dijawab Bante. Ya, ini tadi yang sebetulnya sudah dibahas sebagian ya. Jadi janganlah kita merasa berkecil hati ya. Jadi janganlah kita merasa berkecil hati pada apa yang dialami. Ya, jadi kalau merasa dikecewakan ya, hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus meningkatkan kualitas diri. Ya, kalau kita hanya fokus pada rasa yang tidak nyaman itu, ya tentu kita akan larut di dalam kekecewaan. Padahal banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Jadi nanti kalau ketemu hal seperti itu, ya saya menyampaikan ya, enggak usah kecil hati, ya, enggak usah kecil hati. Nanti belajar, ya. Makanya perlu belajar. Bagaimana supaya kita bisa diterima orang lain, ya. Karena masalah hubungan ini, ya, masalah hubungan ini adalah masalah perumah tangga. Dan perumah tangga itu, ya, ini ada namanya buku psikologi sosial nih, saya lihat ini buku psikologi sosial. Di dalam buku ini saya pun juga belajar loh ya. Saya tetap belajar meskipun saya sudah tamat, itu ilmu saya masih saya jaga ya. Jadi di dalam hubungan interaksi sosial itu ada namanya hubungan interpersonal. Jadi orang bisa mencintai seseorang itu faktor pertama karena ada kesamaan. Ini di dalam buku ini udah ada teorinya. Jadi seseorang itu bisa dicintai orang pertama karena ada kesamaan. Kedua, ya, karena ada kedekatan. Ya. Jadi ada kesamaan, ada kedekatan. Kemudian juga ada daya tarik fisik, ya. Daya tarik fisik. Jadi ada physical attractive. Jadi ada daya tarik fisik. Nah, orang bisa dicintai karena kesamaannya, orang juga bisa dicintai karena kedekatannya. Orang bisa dicintai karena fisiknya, ya. Kemudian orang juga dicintai karena kemampuannya, ya. Jadi kalau orang yang punya kemampuan itu juga disukai orang. Orang juga tertarik kepada orang yang begitu. Nah, selain itu juga orang yang memahami perasaan itu juga akan dicintai oleh orang lain. Maka belajar dulu. Jadi kalau ini saya ceritakan sehubungan dengan perumah tangga ya. Kalau Anda mau dekat seseorang atau Anda berusaha didekati orang, orang itu pasti akan berusaha menyamanyamakan. Ini memang begitu, ya. Ini saya ceritakan. Kalau sudah tidak ada sama lagi, ya enggak bisa berlanjut. Ya, jadi memang harus diawali dengan inisiatif. Ya, jadi cara untuk membangun hubungan ya mesti dimulai dari inisiatif. Jadi mesti ada inisiatif. Ya. Jadi ada inisiatif. Nah, setelah ada inisiatif ya berusaha untuk ya saling ada perhatian ya. Kemudian juga ada emotional support, saling mendukung emosi. Nah, itu adalah cara untuk membangun hubungan. Makanya kalau punya pengalaman pernah ya mungkin putus atau apa, ya mungkin karena merasa tidak cocok. Karena faktor yang mendekatkan tadi kan karena kecocokan. Mungkin tidak cocok lagi, ya. Jadi mungkin tidak sama lagi, maka bisa putus. Atau mungkin karena merasa tidak dekat lagi, juga bisa. Atau karena ada yang lebih menarik. Secara fisik mungkin ada yang lebih menarik. Makanya tertarik sama yang lain. Itu memang begitu kondisinya. Mungkin ada yang lebih mampu ketimbang kita.
Tapi tidak usah kecil hati. Harus ditingkatkan kualitas-kualitas di dalam diri. Ya, makanya kalau hanya fokus pada keputusasaan, ya sayang sekali waktunya terbuang sia-sia. Ya sayang sekali. Jadi kalau ada pengalaman yang tidak menyenangkan, ya belajar. Ya nanti cara disiasati. Ya disiasati. Dan biasakan untuk membuka diri. Ya membuka diri. Ya membuka diri. Jangan kemudian menunggu. Ya mesti aktif ya. Jadi untuk membangun relasi, apakah mau dijadikan teman dekat, ya, apakah cuma teman biasa sekalipun, yaitu dimulai dari inisiatif, jangan menunggu. Karena kalau menunggu ya tidak terbangun. Jadi jangan menunggu disapa, minimal menyapa dulu. Ini cara-cara yang bisa dilakukan di awal-awal, sebelum nanti tindak lanjutnya berikutnya. Ya, saya menyampaikan enggak usah terlalu berlebihan pada itu. Ya, jadi nanti tingkatkan, bangun kesamaan. Ya, ini untuk mempertahankan juga, bangun kesamaan, bangun kedekatan, kemudian ya yang menarik lah, ya yang menarik gitu loh, ya, yang menarik, kemudian juga punya kemampuan, ya apakah kemampuan di dalam skill-skill, ya ini juga bisa mendukung, ya ini bisa diusahakan, begitu, ya. Terima kasih Bante. Kita lanjut ke pertanyaan penutup ya Bante. Bagaimana cara menaikkan semangat untuk hidup? Saya merasa tidak bersemangat hidup selama pandemi ini. Mohon dijawab Bante. Kehidupan kita ini sebagai manusia sangat berharga. Ya. Jadi kehidupan sebagai manusia ini sangatlah berharga. Jadi jangan sampai ya hanya karena satu masalah kemudian kita merasa saya rasanya tidak punya semangat. Belum ketemu. Ya. Nanti kalau sudah ketemu hal yang menyenangkan, ya nanti Anda merasa, wah hidup saya penuh semangat. Karena hanya belum ketemu yang menyenangkan kok. Nah, jadi nanti tugas yang perlu dilakukan, ya carilah hal-hal yang bisa membawa antusias. Dan Anda juga punya tugas yang berharga. Minimal Anda punya tugas untuk membahagiakan keluarga Anda. Ya, meskipun itu bukan tujuan Anda, tetapi Anda juga punya kemurahan hati untuk membahagiakan orang tua. Jadi nanti kalau ada masalah, jangan karena masalah kemudian kita mengatakan saya tidak minat lagi. Ya, nanti kalau ketemu yang menyenangkan, oh hidup saya sangat minat sekali. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang dirasa kurang sesuai, ya jangan kemudian kita menghukum. Hanya karena masalah itu kemudian kita mau lari dari kenyataan. Ceritanya akan sama. Di alam samsara manapun ceritanya akan sama. Akan ketemu kesulitan-kesulitan. Yang Anda katakan tidak punya kesulitan juga punya kesulitan. Yang punya pacar punya kesulitan. Yang tidak punya pacar punya kesulitan. Ya. Yang belum punya pacar punya kesulitan untuk mencari. Yang sudah punya pacar punya kesulitan untuk mempertahankan. Ya, jadi ada kesulitan-kesulitan. Makanya kalau ada kesulitan jangan sampai ya kita jadikan kesulitan itu kemudian sebagai satu ya kesimpulan. Saya juga tidak minat lagi. Jangan begitu. Masih ada tugas-tugas mulia. Masih ada tujuan-tujuan mulia yang harus kita upayakan. Ya, jadi saya sarankan cari cita-cita. Ya, cobalah munculkan antusias apa yang Anda sekarang mau arahkan diri Anda mau kemana. Jadi jangan sampai kehidupan sebagai manusia hanya habis bersama dengan waktu, tidak ada tujuan yang tercapai, karena ingat kehidupan kita akan masih mengembara. Minimal kita mengumpulkan kebajikan, minimal tuh. Minimal mengumpulkan kebajikan supaya nanti ketika terkondisi ya kita punya jasa-jasa kebajikan. Ya. Mohon maaf Bante, ternyata ada pertanyaan tambahan dari teman kita nih Bante. Anumodana Bante, menurut Dharma, dalam mencari pasangan, disarankan mencari yang sama keyakinan, sila, dana, dan panya. Dia bertanya 3 pertanyaan ya Bante. Ya. 1. Yang pertama, mengapa tidak tertulis harus ada cinta?
Apakah adanya cinta dalam mencari pasangan itu tidak terlalu penting? Yang kedua, apa definisi cinta menurut agama Buddha? Dan yang terakhir, apa usaha yang perlu dilakukan untuk bertemu pasangan yang sama keyakinan, sila, dana, dan banyak? Saya sudah berusaha mencari pasangan bertahun-tahun, tetapi sulit untuk menemukan 4 hal tersebut. Mohon diberikan saran untuk mata ini, Bante. Ya, jadi di sini memang mengapa tidak tertulis harus ada cinta? Tertulis di mana ya? Jadi ya itu pertanyaan, mengapa tidak tertulis harus ada cinta? Apakah cinta dalam mencari pasangan itu tidak terlalu penting? Nah, memang ya kalau berbicara mencari pasangan, ya dasarnya tetap cinta. Cinta itu adalah, nah ini kembali ke pertanyaan kedua. Jadi cinta itu adalah niat untuk membahagiakan. Ya. Jadi bukan pengen dibahagiakan. Jadi cinta itu adalah membahagiakan. Jadi kalau Anda berbagi cinta, itu sebetulnya Anda berbagi kebahagiaan. Makanya cinta kasih itu kan mengharapkan agar yang lain bahagia. Makanya kalau orang membangun rumah tangga, mencari pasangan, ya memang dibangun dari cinta. Ada kebutuhan mencintai. Jadi di sini memang ketika mencari pasangan, ya itu memang ya mesti ada dorongan untuk mencintai. Tapi ya cintanya ini adalah niatnya untuk membahagiakan, bukan hanya egosentris. Hanya untuk diri sendiri saja. Kalau hanya untuk egosentris, ya nanti akan berubah-ubah. Kalau sudah merasa tidak nyaman akan oper cari yang lain. Ini kalau egosentris. Makanya kalau dalam Buddhis itu ya membangun rumah tangga ya sebagai perumah tangga ya mesti dibangun dengan dasar metta, cinta kasih. Ya, cinta kasih meskipun juga ada nafsu di dalamnya, tetapi minimal ada dorongan untuk ingin membahagiakan. Ya. Jadi itu yang dimiliki. Makanya definisi cinta menurut agama Buddha adalah membahagiakan. Ya, makanya cinta dalam Buddhis ini banyak macam. Ya, ada cinta memiliki, ada cinta tanpa memiliki. Tapi namanya cinta tidak lain adalah untuk membahagiakan. Ya, jadi niatnya untuk membahagiakan. Apakah usaha yang perlu dilakukan untuk bertemu supaya memiliki 4 hal itu? Ya, di sini memang perlu aktif. Ya, perlu aktif. Ya, tetapi minimal Anda libatkan diri di dalam kesamaan. Nanti akan ketemu. Ya, kalau sudah ada kesamaan, ya, apa kesamaan hobi, ya, kesamaan pandangan. Dari kesamaan itu akan mulai kelihatan. Ya, jadi tidak bisa langsung kelihatan 4-4-nya. Kalau kita tidak mendekatkan diri, bagaimana kita tahu keyakinannya, bagaimana kita tahu perilakunya, bagaimana kita tahu kemurahan hatinya kalau kita tidak terlibat. Makanya saya menyarankan ya libatkan diri Anda, ya libatkan diri Anda, kemudian ya mulailah inisiatif memberikan perhatian. Ya, ini sehubungan dengan perumah tangga loh ya. Ini saya mengambil dari buku ini ya. Jadi dari buku ini dikatakan untuk membangun hubungan relasi ya dimulai dari inisiatif. Ya, inisiatif. Ya kira-kira minimal kita tahu dia punya kesukaan apa ya. Ya supaya bisa mendekatkan diri. Ya, punya inisiatif. Dia suka apa ya? Inisiatif. Dia cocoknya apa ya? Inisiatif. Ya. Karena dari inisiatif itu siapa tahu dari usaha. Kan minimal ada usaha. Kalau tidak ada inisiatif bagaimana? Karena harus ada inisiatif. Kira-kira minimal ya apa ya dia suka. Karena rasa suka itu akan mendekatkan. Ya. Meskipun awalnya tidak suka ya Anda belajar untuk suka dulu lah. Ya, oh dia suka sepak bola. Ya kita belajar tahu sepak bola kayak apa untuk mendekatkan. Kan begitu. Ya, ini kan cara-cara inisiatif yang bisa kita lakukan. Nanti kalau sudah ada kedekatan baru kelihatan. Ya, baru kelihatan bagaimana keyakinannya, ya. Minimal inisiatif lah. Ya, kira-kira
Ya namanya perumah tangga kan, ini ngomong perumah tangga loh ya. Jadi kalau ngomong perumah tangga kan kira-kira tahu minimal siapa nih. Ya saya ada minat dengan siapa nih. Nah, mulailah harus inisiatif tuh. Ya cari tahu apa kesukaannya, mulai PDKT dikit-dikit, kan usaha. Ya, kan dikatakan kalau kita takut tidak berani mendekat kan 100% gagal. Kalau kita minimal mendekatkan diri kan minimal setengahnya berhasil. 50% bakal diterima, 50% ya bakal ditolak. Kan kemungkinan 50-50. Ya minimal kan ada inisiatif. Ya inisiatif. Ya, kok diem-diem aja ya? Ya Anda harus inisiatif, tanya dari mana gitu. Ya enggak apa-apa lah, mungkin awalnya memang harus begitu kok. Ya, jadi memang harus inisiatif. Ya, inisiatif. Ya, karena zaman sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu itu ya anak tidak harus inisiatif. Dulu udah percaya sama orang tua. Orang tua carikan siapa, oke lah gitu. Ya, ya orang tua yang nyarikan kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan orang tua hanya merestui, anak yang mencari. Ketika mencari ya awali dengan membangun kedekatan dulu. Nah, ketika sudah terbangun kedekatan akan tahu seberapa dia punya keyakinan, dan perlu diingat ya, 4 hal tadi itu bisa dimunculkan. Yang semula belum punya keyakinan bisa ditumbuhkan keyakinannya. Yang semula perilakunya kurang baik bisa dimunculkan menjadi baik. Yang semula kikir bisa dimunculkan jadi murah hati. Yang sebetulnya gelap mata bisa dibuka kebijaksanaannya. Tapi minimal diawali dulu dari inisiatif untuk membangun kedekatan. Ya, karena 4 hal ini bisa dimunculkan kok. Ya, tidak harus mencari yang sudah ada. Meskipun andai kata belum, minimal ini kira-kira masih bisa dimunculkan. Begitu, ya. Pertanyaan tadi sekaligus menutup curhatan hari ini. Sebelum menutup curhat online pada malam hari ini, mungkin boleh Bante memberikan pesan penutup atau nasihat-nasihat dari curhatan-curhatan yang telah ditanyakan tadi, Bante. Ya, secara garis besar, kehidupan ini akan ketemu dengan masalah. Ya, jadi kehidupan kita akan ketemu masalah. Dan masalah yang kita hadapi bukan masalah milik kita sendiri. Jadi semua orang juga mengalami masalah. Kemudian kalau kita ketemu masalah, ya, janganlah kita menutup diri. Ya, carilah orang-orang yang bisa membantu diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terinspirasi. Karena siapa tahu dari informasi yang orang lain berikan bisa membuat langkah kita menjadi maju. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan, jangan pernah lari dari masalah. Orang hidup akan ketemu dengan masalah. Masalah akan dialami semua orang, bukan hanya kita saja. Dan kalau ketemu masalah itu dan merasa tidak mampu, carilah orang-orang yang dirasa bisa membantu. Ya, supaya nanti langkahnya bisa menjadi maju. Karena pada dasarnya setiap kesulitan itu bisa dipelajari. Dan setiap keberhasilan itu juga dimulai dari belajar. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Semuanya butuh pembelajaran. Inilah yang sebagai penutup closing statement pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami dan senantiasa kita terus semangat maju dan sehingga kita punya satu masa depan yang cerah, membawa manfaat untuk diri sendiri, membawa manfaat untuk keluarga, dan membawa manfaat untuk semuanya. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, Bante. Terima kasih atas dhamma yang telah disampaikan. Aku juga mau mengucapkan terima kasih atas materi dan ilmu yang telah Bante sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman, dipersilahkan untuk membuka kameranya dan senyum lebar ke kamera ya. Untuk panitia, boleh dibantu untuk sesi dokumentasi. Aku mau hitung mundur ya. Untuk halaman pertama, 3, 2, 1. Udah oke panitia? Belum, bentar. Oke, lanjut.
Untuk halaman yang kedua ya, aku hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Oke, udah. Udah oke panitia? Baik, terima kasih kepada panitia yang telah melakukan sesi dokumentasi pada kegiatan curhat online pada malam hari ini. Aku juga ingin menyampaikan beberapa informasi penting kepada kalian. DV Hope membuka kesempatan bagi kalian yang ingin berdonasi melalui platform kitabisa.com. Donasi dari teman-teman nantinya akan kami salurkan ke Panti Bakti Luhur yang ada di Pamulang. Donasi ini akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang penyandang tunaganda untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kami berharap donasi dari teman-teman dapat bermanfaat bagi keseluruhan warga di Panti Bakti Luhur. Link dan barcode sudah tertera pada layar, jadi teman-teman yang ingin berdonasi boleh scan barcode-nya ya. Kemudian, Lambrinesia juga memberikan buku gratis. Buat kalian yang hobi membaca, jangan sia-siakan kesempatan berharga ini ya. Karena bukan cuma dapat insight baru dari buku, kalian juga mendapatkan buku ini secara gratis. Jadi bagi kalian yang berminat, boleh scan barcode di layar ya, atau mengunjungi link yang sudah tertera pada chat Zoom. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini ya. Setelah teman-teman telah berdonasi untuk saudara-saudara kita di Panti Bakti Luhur, marilah kita sejenak melakukan pelimpahan jasa atas perbuatan baik yang telah kita lakukan hari ini dengan melakukan pembacaan Patidana. Pembacaan Patidana akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Atadirotera. Kepada Bante dipersilahkan. Dimohon kepada Bante untuk melakukan pembacaan Patidana. Pada Bante dipersilahkan. Nah, baru bisa. Tadi dari hostnya itu masih belum dibuka. Ya, hari ini telah bersama membuat satu kebajikan. Marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga leluhur, dan semoga kebajikan yang Anda upayakan juga menjadi kekuatan yang melindungi, yang menghantarkan pada kemajuan, keberhasilan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semoga segala penyakit, ketakutan, dan hal buruk yang tidak dikehendaki menjadi lenyap adanya. Semoga kita semuanya berbahagia.
Sabbaroga winimoto, sabba santa pawajito, sabba weramati kanto nibuto catuang bawa, sabetio wiwajanto, sabbarogo winasatu, mate bawantu antarayo suki digayuko bawa, abiwadana silesani cangwudha pajayino, Catharo dhamma wadanti ayu wano sukang balang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Atadirothera yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Curhat Online 2 kali ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami bisa bergabung dalam meeting room ini dan mendengarkan Dhamma Desana dari Bante. Kepada Yang Mulia Bante Atadirothera telah dipersilakan untuk meninggalkan meeting room. Dimohon kepada hadirin untuk bersikap anjali sejenak. Ya, terima kasih semuanya. Permisi ya. Wah, nggak kerasa nih, kita sudah berada di penghujung acara. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada Bi Isi, Patria Tangerang Selatan, Lamri Nesia, Majalah Sunday, dan juga Buddhist Reborn selaku media partner Curhat Online hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti sesi hingga akhir. Aku mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Aku Jessica, pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih. Namo Buddhaya.